Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Jannah. Sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Di sini saya akan bercerita dongeng yang berjudul Anak yang Berbakti. Pada zaman dahulu, di sebuah desa ada seorang anak yang bernama Tono. Ayahnya orang miskin. Setiap hari ia pergi bersama ayahnya ke hutan untuk memotong kayu, mengeringkan kayu, dan menjualnya ke pasar. Pada suatu hari, ia dan ayahnya pergi ke sebuah hutan yang sangat jauh dan belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ayahnya berkata, "Tono, apakah kau sudah pernah ke sini?" Tono menjawab, "Belum, ayah." Lalu mereka pun terus melakukan perjalanan hingga masuk sampai ke tengah hutan itu. Di sana ayahnya memotong kayu di suatu tempat, sedangkan Tono memotong di tempat yang lain. Setiap kali selesai memotong, Tono selalu memanggil ayahnya untuk memastikan apakah ayahnya ada atau tidak ada. "Ayah, ya, ayah di sini," jawab ayahnya dengan suara yang keras. Menjelang siang hari, ayah Tono merasa haus. Ia ingin keluar dari hutan itu untuk mencari air minum. Lalu ia tancapkan kapak yang biasa ia gunakan untuk memotong kayu di tanah sambil berkata, "Aku pergi mencari minum. Kalau anakku memanggil, jawab saja, 'Ya, ayah di sini.'" Ayah Tono pun pergi mencari air. Ketika Tono memanggil, kapak itu menjawab seperti yang diperintahkan oleh ayah Tono. Hal itu terus berlangsung setiap kali Tono memanggil ayahnya. Sementara itu di tempat lain, ayah Tono sedang tersesat di tengah hutan sehingga ia tidak dapat kembali ke tempat semula. Namun ia berpikir kalau anaknya Tono sudah kembali ke rumah. Ketika langit mulai gelap, Tono pergi ke tempat ayahnya berada. Ia berpikir bahwa ayahnya masih ada. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat ayahnya sudah tidak ada. Yang ada hanya sebuah kapak yang ia tahu bahwa kapak itulah yang selama ini menjawab panggilannya. Ia pun menangis sambil memanggil-manggil ayahnya. Setiap kali ia memanggil, kapak itu pun menjawab panggilan seperti biasanya. Betapa marahnya Tono ketika itu. Lalu dicabutnya kapak itu dan dibuangnya jauh-jauh. Ia terus menangis dan berjalan menelusuri hutan sambil memanggil-manggil ayahnya. Akhirnya Tono berhasil keluar dari dalam hutan yang luas itu. Sementara malam semakin gelap, Tono terus berjalan, tetapi ia tidak tahu kemana arahnya. Akhirnya, ia sampai di sebuah desa terpencil, dekat sebuah sungai. Di sanalah kemudian ia tertidur sampai pagi karena lelah. Ketika bangun tidur, perut Tono terasa sangat lapar. Namun, percuma saja. Saat itu tidak ada makanan yang dibuat untuk dimakan. Lalu, ia berjalan menuju sungai yang ada di dekat desa itu. Di sana ia bermain-main lumpur sungai dan membentuknya menjadi patung sapi sebanyak 10 ekor. Kemudian ia berdoa kepada Allah agar patung-patung itu bisa dihidupkan. Ternyata doa Tono terkabul. Patung-patung sapi itu bisa hidup seperti sapi-sapi pada umumnya. Kemudian ia menggembalakan sapi-sapi itu dan pada waktu sore hari ia bawa sapi itu ke desa untuk dimasukkan ke dalam kandang dan diperah susunya untuk diminum. Di malam hari, begitulah pekerjaan Tono seterusnya. Selain menggembala, Tono juga sudah memulai berladang. Ia tanam biji jagung, lalu ia sirami hingga tumbuh menjadi besar. Dari susu sapi dan jagung itulah Tono dapat bertahan hidup. Bahkan sekarang Tono sudah mulai memelihara burung. Burung-burung itu ia beri makan jagung dari hasil tanamannya. Suatu hari burung-burung itu dikumpulkan.
Ada burung merpati, elang, hut-hut, dan lain-lain. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai burung-burung sahabatku, aku ini hidup sendirian, jauh dari orang tua. Dapatkah kalian membantuku, memberitahu kepada ayahku bahwa aku berada di sini?" Kemudian burung gagak itu berkata, "Aku akan mengatakan gag, gag, gag." Lalu Tono menanyakan hal yang sama pada burung hut-hut, dan burung itu pun menjawab. Akhirnya ia bertanya pada burung merpati. Burung merpati itu pun bernyanyi yang isinya berbunyi, "Jika ayahmu masih hidup dan ada di tempat yang aku temui, aku akan datang dan membawamu kepadanya." Tono senang sekali mendengar hal itu. Lalu ia bertanya, "Wahai burung merpati, aku akan berserah diri kepada Allah. Kabarkan kepadaku jika kau tahu tentang ayahku." Burung merpati pun terbang dan terus terbang hingga tiba di sebuah desa, di tempat ayah Tono tinggal. Hari itu adalah hari Jumat, tepat waktu salat Jumat. Burung merpati pun hinggap di pintu masjid, kemudian bernyanyi seperti yang ia lakukan di hadapan Tono. Saat itu, ayah Tono sedang salat Jumat di masjid itu. Ketika keluar dari masjid, ia mendengar ada suara nyanyian burung merpati. Setelah ia pahami isi nyanyian dari burung itu, ia pun berkata dengan gembira, "Hai burung merpati, bawalah aku ke tempat anakku berada." Kemudian burung itu terbang, lalu diikuti oleh ayahnya Tono. Di sanalah burung pun terbang yang diikuti oleh ayahnya Tono sampai di desa tempat Tono tinggal. Di sanalah Tono bertemu ayahnya. Betapa senangnya hati Tono, begitu juga ayahnya. Kemudian mereka kembali ke desa asalnya, membawa binatang ternaknya. Sebagai tanda terima kasih Tono kepada burung merpati itu, ia tinggalkan ladang jagungnya untuk burung merpati itu dan burung-burung lainnya. Demikian cerita dongeng yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.